pengajaran dan pemahaman materi. Apapun itu kalau pahamnya lama gimana ngulangnya. Padahal ngulang itu yang paling penting. Sama kayak kamu mau belajar main sepak bola. Kan bukan materinya yang kamu ulang, bukan kamu habisin waktunya bukan di pemahaman teori. Oh, ini kalau sepak bola adalah olahraga yang terdiri dari berapa orang. Posisi ini tugasnya apa, posisi ini tugasnya apa. Itu kamu hafalin 100 kali kan bukan kayak gitu. Tapi kamu agar bisa main sepak bola, kamu terjun di lapangan. Itu yang paling banyak kamu lakukan kan, prakteknya itu. Ngulang prakteknya itu. Jadi bukan yang diulang teorinya, tapi diulang adalah prakteknya. Nah, kebanyakan ngulangin itu cuma teorinya aja. Kebanyakan ngajarnya, jangankan diulang, ngajarnya aja lama. Mahaminnya aja lama. Gitu. Ya. Jadi nggak ada waktu untuk ngulang, itu bikin lama. Metode yang ujungnya lupa-lupa lagi. Bukan hanya sekedar dihafal tapi divisualisasikan. Ya. Yang ketiga, kurang praktek. Apapun itu karena sibuk mengajar dan belajar teori, prakteknya kurang, bahkan nggak ada. Gitu ya. Sedangkan teori itu menghasilkan praktek. Praktek diulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan dalam waktu yang lama jadi refleks. Nah, ini yang disebut skill. Kebanyakan orang stop di sini loh, teori. Ya. Jadi ada 4 step belajar bahasa Jepang. Yang pertama kamu tahu dulu, ya. Habis tahu kamu jadi paham. Habis paham kamu jadi bisa. Dari bisa kamu jadi ahli. Gitu ya. Cara tahu gimana? Pelajari teorinya. Nah, makanya kayak IPS, ya, kayak PPKN itu adalah tujuannya untuk tahu, bukan untuk bisa. Nggak ada orang ngomong aku bisa sejarah, aku bisa PPKN, nggak ada. Aku tahu Pancasila, aku tahu Perang Diponegoro, gitu kan. Tapi kalau bahasa Jepang kamu maunya aku bisa bahasa Jepang, bukan tahu bahasa Jepang. Nah, jadi cara tahu adalah dengan cara buka teorinya. Nah, dari tahu naik level ke paham. Caranya dengan cara coba kamu praktekkan, kerjakan latihan soal ini. Oh benar, oh berarti kamu sudah paham. Coba kamu praktek, visualisasi, dicek gurunya. Benar, oh kamu sudah paham. Coba kamu praktek, coba buat contoh kalimat 2, dicek, udah benar, oh kamu sudah paham. Caranya dari tahu, naik level ke paham adalah dengan cara praktek. Dari paham menjadi bisa adalah prakteknya ini diulang-ulang agar jadi kebiasaan. Makanya ada kata-kata bisa karena terbiasa. Gitu. Bisa menjadi ahli adalah ketika kamu kebiasaan itu sudah dalam waktu yang lama, maka itu jadi refleks kamu. Nah, refleks ini yang disebut kamu adalah seorang ahli. Pernah lihat film-film kungfu? Ya, film kungfu itu kalau masternya itu mau kungfu kan dia tutup mata pun masih bisa gitu loh. Karena itu sudah levelnya refleks. Itu teman-teman, ya. Nah, itu jadi teori menghasilkan pengetahuan, praktek menghasilkan paham, kebiasaan menjadi bisa, refleks menjadi ahli. Gitu. Jangan stop di teori aja, yang diulang banyak itu harus di sininya. Oke? Nah, ini kata Bruce Lee, dia nggak takut sama satu orang yang belajar 10.000 jenis tendangan tapi diulang sekali. Dia takut sama orang yang belajar satu jenis tendangan diulang 10.000 kali. Gitu. Nah, intinya orang belajar belum tentu berpikir juga, teman-teman. Jadi sekedar menghafal, lupa lagi, makan waktu, biaya tenaga. Nah, jadi kita coba berpikir itu seperti apa sih? Kita harus tahu objektifnya apa. Kamu mau belajar bahasa Jepang untuk apa? Oh, mau kuliah di Jepang, butuh N2. Berarti dalam waktu berapa lama? Itu objektif. Ketika sudah tahu objektifnya apa, penasaran dengan cara belajar. Bukan menghafal, tapi jadikan ilmu itu jadi milik kita jangka panjang dengan cara latih ototnya, bukan hafalannya. Yang dilatih otot telinga, mata, mulut, tangan. Agar kalau kamu dengar, baca, ngomong, tulis, nggak pakai mikir. Gitu. Makanya kalau aku bilang bukan belajar bahasa Jepang, aku bilangnya berlatih bahasa Jepang. Yang bikin kamu bisa. Oke? Terus kalau sudah belajar tapi nggak tahu, ya cari tahu. Gitu ya. Kalau nggak tahu, ya tanya. Makanya pentingnya mentor di situ. Jadi kalau objektif sama penasaran sudah dapat, challenge diri sendiri. Oke, bulan ini targetnya apa? Selesai sampai mana? Kalau selesai, hadiahnya apa? Hukumannya apa kalau nggak selesai? Gitu. Bulan depan, hadiahnya apa kalau selesai? Kalau tidak sesuai target, maka hukumannya apa? Nah, itu. Nah, itu adalah cara belajar dengan sambil berpikir, bukan cuma menyerap, habis gitu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi harus dipikirkan juga ini tujuannya apa dan seterusnya. Nah, kebanyakan orang kalau di sekolah, termasuk aku dulu waktu SMA kan cuma bengong, lihat guru, oh ya paham-paham, sampai rumah lupa. Karena nggak pakai berpikir. Gitu ya. Mencatat
tapi lupa lagi. Nah, ini catatanku apa ya tadi ya? Nah, gitu ya. Nah, jadi itu adalah 3 rahasia lancar bahasa Jepang 10 kali lipat lebih cepat, teman-teman. Yang pertama, hack bahasa Jepang. Tadi sudah belajar tentang kendaraan. Ada berbagai macam jenis kendaraan yang bisa kamu lakukan untuk belajar bahasa Jepang. Pilihlah yang paling efisien. Gitu. Setiap kendaraan ada resikonya. Pilih yang minim resiko dan banyak manfaat. Yang kedua, strategi jitu mengingat tanpa menghafal dengan mengulang pemakaian, dengan visualisasi dan sebagainya. Dilatih ototnya, bukan hafalannya. Agar otot-otot ini ketika dengar, baca, ngomong, nulis, nggak pakai tanya ke kepala, hei ini cara tulisnya gimana, hei ini cara bacanya gimana. Kelamaan kalau kayak gitu. Ya. Tapi otot ini bisa men-scan yang ada di sampingnya kita. Namanya juga indera. Ya, indera ini kan tujuannya apa kalau dia masih tergantung sama kepala? Nggak ada fungsinya kalau misalnya indera kita masih tergantung sama ke kepala kita. Gitu. Kita dikasih 5 panca indera, tujuannya adalah agar ini bisa dilatih. Oke, yang nomor 3, cara lancar bahasa Jepang tanpa keluar biaya dan waktu yang banyak. Kamu sudah tahu beberapa jenis kendaraan, buang negatifnya, ambil yang positif, rangkai menjadi kendaraan kamu sendiri. Gitu ya, dan gunakan step berpikir yang tadi. Oke. Nah, kalau aku bisa melakukan ini, kamu pasti bisa. Karena aku juga awalnya sama seperti kamu, dan jujur aku orangnya lemah hafalan. Makanya SMA aku masuk IPA, bukan IPS. Karena IPS-ku kalau aku masuk PPKN bolak-balik remedi terus. Geografi remedi terus, gitu, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bertanya gitu ya. Jadi sebelum kita masuk sesi tanya-jawab, mungkin aku menjawab teman-teman yang masih bertanya seperti ini. Bisa nggak ya aku dapetin kurikulum dari Jepang langsung, mentor yang terpercaya tanpa bahkan membuang uang yang banyak dan waktu kurang dari setahun untuk menguasai bahasa Jepang? Ya, jawabannya bisa. Makanya aku undang teman-teman gitu ya. Teman-teman yang ada di sini mungkin nggak semua bisa aku bantu gitu ya. Cuma ada beberapa yang bisa aku bantu. Aku bisa membantu teman-teman dari semua pengalamanku 7 tahun di Jepang gitu ya. Teman-teman akan aku berikan jalan pintasnya, materi-materi yang sudah dapatkan dari sekolah bahasa, ratusan buku bahasa Jepang yang sudah aku beli di Jepang, dan masih banyak lagi. Ya, itu aku bisa salurkan transfer ilmu ke teman-teman semua tanpa teman-teman perlu cari sana-sini, bingung ini dan itu. Gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, untuk itu aku bisa undang teman-teman ke Pocket Nihongo Pro. Gitu ya. Pocket Nihongo Pro itu adalah program dari Pocket Nihongo di mana tujuannya adalah teman-teman bisa lancar bahasa Jepang lebih cepat agar bisa lebih cepat kerja atau kuliah di Jepang. Nah, apa aja yang kamu dapatkan di Pocket Nihongo Pro? Yang pertama, nggak perlu bingung mau belajar dari mana. Kita sudah sediakan materi lengkap dari 0 paling rendah sampai yang paling tinggi. N1 dalam bentuk video yang teman-teman bisa akses materinya di website Pocket Nihongo. Ya. Dan itu sudah lengkap materinya. Dan satu video cuma 5-10 menit. Tapi jangan salah, dengan kamu nonton 5-10 menit sudah setara dengan aku dengerin guruku ngoceh 1 jam di sekolah bahasa. Nah, makanya sesuatu yang harusnya bisa diajarkan cepat, itu diajarkan cepat aja, nggak usah sampai 1 jam gitu, teman-teman. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, aku nggak akan terlalu lama dalam mengajarkan dalam videonya. Cepat, yang penting hasilnya banyak. Jadi dalam waktu 15 menit, kamu sudah dapat setara dengan orang 2 jam di sekolah bahasa. Dalam waktu 1 jam, kamu bisa dapat orang sehari di sekolah bahasa. Gitu. Lancar bahasa Jepang seperti orang Jepang asli, karena kurikulumnya asli dari Jepang. Karena yang kamu dapatkan di sini, semua yang aku dapatkan dari sekolah bahasa, terus ada juga dari, ratusan buku yang sudah aku beli di Jepang, dan dari pengalamanku 7 tahun di Jepang. Gitu. Kita buat itu sebagai referensi kurikulum Pocket Nihongo. Nggak perlu mikir lama ketika mau mengingat kosakata, nyusun kalimat, berbicara, membaca, dan mendengar. Sekali lagi, yang paling penting agar kamu nggak perlu mikir lama adalah prakteknya diulang-ulang. Kita sudah sediakan latihan soal lengkap dari 0 sampai N1, mulai dari mendengar, membaca, menulis, kosakata, pola kalimat, semuanya ada. Untuk melatih otot kamu agar nggak perlu mikir lagi ketika mau dengar, baca, tulis, ngomong. Ya. Nah, ini yang diulang, bukan teorinya. Gitu. Makanya latihan soalnya ada puluhan ribu. Jangan khawatir, teman-teman. Tidak perlu takut gagal tes JLPT. Ya. Karena ada premium tryout. Dimana kalau kamu sudah lulus tryout ini, kamu akan bisa lulus JLPT yang sebenarnya. Karena kita buat tryoutnya lebih sulit daripada JLPT. Gitu. Nggak perlu khawatir jika bingung, masih bisa tanyakan langsung ke senseinya di grup. Ya, kita ada komunitasnya untuk kamu bisa tanya jawab di grup. Oke. Kamu juga dapat bonus senilai 4,1 juta rupiah secara gratis kalau kamu join hari ini juga. Gitu ya.
bonusnya apa? Itu pertama kamu kalau masih bingung, sudah tanya di grup tapi masih bingung, kamu bisa tanyakan langsung lewat Zoom. Gitu ya, dapat Ask Pongo Anything sebanyak 4 kali pertemuan. Kalau habis gimana? Tinggal perpanjang aja lagi. Nggak ada masalah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau kamu juga nggak perlu takut jika ingin mengulang materi bertahun-tahun kemudian. Karena sekali kamu daftar di Pocket Nihongo, semua akses materi, latihan soal, rekaman Zoom, terus grup dan sebagainya, itu sudah kamu bisa akses seumur hidup, teman-teman. Satu kali bayar, satu kali daftar, seumur hidup. Gitu. Bisa tanya kapanpun kamu mau. Jelas, lifetime support gitu ya. Supportnya juga seumur hidup, kapanpun kamu mau. Nggak perlu bingung cari beasiswa maupun kerja yang cocok untuk kamu. Kumpulan dokumen lengkap, kita punya kumpulan dokumen lengkap mengenai ratusan beasiswa, universitas, dan perusahaan di Jepang. Gitu ya. Nggak perlu bingung jika ingin disalurkan kerja maupun dibantu persiapan kuliah atau beasiswa. Kita akan kenalkan teman-teman ke partner-partner di Pocket Nihongo yang bisa bantu kamu mewujudkan mimpi kamu untuk kerja atau kuliah di Jepang. Jadi Pocket Nihongo ini tidak mau menelantarkan kamu setelah belajar selesai, sudah gitu aja. Enggak. Tapi kita akan arahkan teman-teman, kita akan kenalkan, kita punya partner ini nih. Kamu mau kerja di bidang desainer, kita ada perusahaan ini di Jepang gitu ya, jadi partner kita. Kamu mau di bidang apa? Kamu mau pertanian, perawat orang tua, kita ada beasiswa ini. Kamu mau ini, kita bisa kenalkan semuanya. Gitu ya. Sesi konsultasi one on one untuk tanya apapun tentang cara kuliah, kerja maupun belajar, gitu ya. Kamu dapat Pocket Nihongo private consultation 1 kali pertemuan. Contek cara kerja dan kuliah dengan rekaman webinar Pocket Nihongo dengan narasumber Anda, Pocket Nihongo Talks recording. Ya, jadi kita sudah mengundang narasumber-narasumber yang mereka sudah dapat beasiswa kerja kuliah di Jepang. Nah, itu kamu bisa dapatkan juga. Jadi kamu bisa contoh, oh, dia pernah kerja di perusahaan IT di Jepang. Oh, dia kerja di TSK di Jepang. Oh, dia kerja di sini. Oke, caranya aku kerja sampai kayak dia kayak gimana? Oh, dia dapat beasiswa ini. Oh, dia dapat beasiswa itu. Caranya gimana? Nah, itu kamu bisa contek langsung. Step by step-nya sudah dibocorkan sama mereka. Jangan takut lambat dalam membaca bacaan Jepang. Kita sudah sediakan kumpulan cerpen bahasa Jepang dari Pocket Nihongo yang kamu bisa temui dimanapun. Ya, terpisah sesuai levelnya. N5 ini cerpennya, N4 ini, N3 ini, dan seterusnya. Gitu ya. Untuk latihan membaca kamu agar mata kamu bisa baca tanpa mikir lama-lama. Contek langsung orang Jepang ngomong apa di kehidupan sehari-hari, kita ada Pocket Nihongo Convo Recording. Gitu ya. Buat intonasi bahasa kamu seperti orang Jepang asli dengan meniru ratusan audio orang Jepang yang sudah kita buat dari Pocket Nihongo. Kita punya voice actor sendiri orang Jepang. Itu kamu sudah dibuatkan. Kayak itu. Jadi bukan dari anime kamu nyontohnya, tapi kamu langsung nyontoh dari yang sudah kita buatkan dengan orang Jepang asli. Yang pastinya yang itu sudah terbukti digunakan dalam kehidupan nyata. Jadi shadowing itu adalah teknik meniru apa yang diomongkan orang Jepang. Gitu ya. Nah, audio-audionya sudah lengkap agar kamu bisa meniru dan lidah kamu bisa ngomong tanpa mikir nantinya. Kumpulan rekaman webinar Pocket Nihongo sebelumnya ya. Jadi Pocket Nihongo ada webinar-webinar kayak cara mendapatkan 1 miliar dalam 5 tahun kerja di Jepang sambil kuliah gitu ya. Atau dengan webinar-webinar seperti cara ngomong bahasa Jepang dalam 3 bulan tanpa banyak mikir dan sebagainya. Banyak webinar, sekitar 20 lebih webinar yang sekarang cuma 5 tema yang kita jadikan webinar rutin. Tapi sisanya sudah kita nggak jadikan. Nah, kamu masih bisa dapatkan rekaman webinar itu dan kamu bisa tonton bagi kamu yang belum pernah menontonnya. Gitu ya. Nah, itu webinar Pocket Nihongo Recordings. Kumpulan e-book tentang kerja kuliah cara belajar di Jepang. Ya, itu Pongopedia. Dan yang terakhir 300 lebih materi tambahan untuk belajar bahasa Jepang 15 menit sehari. Ini adalah Pongomel. Jadi total bonusnya itu senilai 4,1 juta rupiah. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman daftar sekali dapat materinya semua yang aku sudah sebutkan ini seumur hidup kecuali untuk Ask Pongo Anything dan private consultation. Tapi ini masih bisa perpanjang dengan harga spesial khusus untuk member Pocket Nihongo Pro. Jadi misalnya ini 500.000, kamu cukup membayar 100.000 aja. Tapi kalau orang yang bukan member Pocket Nihongo, mereka perlu bayar 500.000. Gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah bonusnya, kamu dapat gratis. Kalau misal Pocket Nihongo Pro bisa membantu kamu lancar bahasa Jepang tanpa perlu bingung urutan belajar dan cari materi sana-sini. Hemat puluhan hingga ratusan juta tanpa perlu les, sekolah, atau beli buku lagi. Hemat waktu karena bisa diakses di mana aja, kapan aja. Lancar tanpa bingung dan takut lupa lagi. Lancar ngomong tanpa mikir lama dan mencapai mimpi kamu selama ini. Apakah semua ini worth it? Gitu ya.
Jadi aku punya 2 pilihan, buat semurah mungkin agar bisa menjangkau lebih banyak orang, atau dengan harga sedikit lebih tinggi, meskipun nggak sampai 1%-nya daripada teman-teman beli ratusan buku kayak aku, kursus bertahun-tahun, kuliah 4 tahun, atau sekolah bahasa. Yang sekolah bahasa ini per tahunnya 100 juta gitu ya. Tapi dengan ini bisa menaikkan value lebih tinggi lagi untuk kamu lebih fokus. Nah, kamu sekarang ngerti kenapa kok harganya 7,5 juta pun itu tawaran sangat bagus. Tapi kamu yang hadir webinar hari ini, khusus hari ini, kamu bisa dapat semuanya yang tadi sudah aku sebutkan, plus bonus gratis 4,1 juta tadi yang banyak itu, ada 13 bonus. Semuanya hanya untuk Rp999.000 aja. Ya. Jadi kamu bisa daftar hari ini langsung dengan ketik bit.ly/prolancar, nanti isi nama, email, WA, kosongin kode voucher, habis gitu kamu tinggal pilih metode pembayaran yang kamu mau. Gitu ya, mau Indomaret, Alfamart, mau link aja, mau virtual account, semua bisa. Atau teman-teman mau cicilan, bisa dengan pilih yang aku laku. Gitu. Jadi daftar aja sebelum slot habis dan harga naik 2-3 kali lipat. Gitu ya. Jangan ulangi kesalahanku yang aku dulu, gitu ya. Aku sudah habis banyak biaya dan banyak waktu untuk ngulang-ngulang belajarnya terus, nyari sana sini materi yang benar dan sebagainya. Jadi kamu nggak perlu ngulangin itu. Sudah aku bocorkan semua jalan pintasnya dari pengalamanku 7 tahun di Jepang. Kalau nggak take action sekarang, ya slotnya akan habis, lalu kita akan naik harga 2-3 kali lipat. Gitu ya. Waktu menanam pohon terbaik itu 10 tahun yang lalu, terbaik kedua sekarang. Jadi kalau teman-teman tanya ke aku, belajar bahasa Jepang yang baik itu kapan? Ya mungkin aku jawab tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu. Tapi kita nggak bisa muter waktu, jadi yang terbaik mulai sekarang. Toh juga nggak mungkin ada orang yang nggak punya waktu 10-15 menit per hari. Kamu cuma punya waktu 10-15 menit per hari, sudah dapat 2 video di Pocket Nihongo. 2 video sudah setara kamu sekolah bahasa 1 jam lebih. Gitu. Makanya rata-rata murid dari kita yang biasanya orang lain butuh waktu 4 tahun untuk N3, kuliah sastra 4 tahun, rata-rata di tempat kita 3-4 bulan selesai. Mereka belajarnya pun cuma 2 jam per hari. Nggak sampai kuliah yang belajar pagi sampai sore. Gitu ya. Jadi kamu lebih pilih mana? Belajar pagi sampai sore selama 4 tahun setiap hari, atau 2 jam sehari, 1-2 jam sehari, 3 bulan, 4 bulan selesai. Kalau cuma punya 30 menit gimana? Ya nggak apa-apa, 6 bulan. Tapi kan itu kan 6 bulan itu jauh lebih banyak, lebih pendek waktunya daripada kamu 4 tahun, pagi sampai sore. Gitu teman-teman ya. Nah, itu adalah definisi learn smart. Dapatkan hasil banyak dengan mengeluarkan investasi waktu, biaya, dan tenaga yang sedikit. Gitu ya. Oke, ini kata Jerome, Punggo bisa bantu kamu lebih cepat dan penting banget jika mau level lebih tinggi. Kata Kak Manda, Punggo bisa bantu kamu benar-benar dari nol. Kata Irma Sensei, seorang penulis buku bahasa Jepang di Indonesia, Punggo menghadirkan inovasi baru. Cepat bukan berarti nggak lengkap, tapi materi sangat padat. Kata Kak Henny, salah satu partner kita, Punggo bisa mewujudkan mimpi kamu berangkat kerja atau kuliah di Jepang karena banyak tips jitunya, gitu ya. Ini kata murid-murid kita yang lain, gitu ya. Conversation-nya juga seru banget waktu bikin kalimat bareng. Zoom belajarnya asik dan sebagainya. Kalau ada yang bingung dijelasin sampai ngerti dan sebagainya, gitu ya. Total murid kita sudah lebih dari 7.000 murid dari 2019. Gitu ya. Jadi buruan teman daftar sekarang sebelum slotnya habis dan harga naik 2-3 kali lipat. Gitu. Ya mungkin itu dari aku ya Mbak Raini. Kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan. Oke, nah itu dia tadi materi seputar belajar bahasa Jepangnya yang sangat menarik ya. Aku yakin ini pasti membuka pengetahuan teman-teman juga ya. Dan penawaran dari Pocket Nihongo Pro yang pastinya juga menarik banget nih buat teman-teman ya. Oke, nah kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar materi kita hari ini atau seputar Pongo Pro bisa langsung tanyakan aja di kolom chat ya teman-teman. Nanti aku bacain jawaban pertanyaan kalian ya. Oke, bisa langsung di chat ya. Oke, Sensei, apa ada batas waktu untuk akses Pongo Pro-nya? Oke. Jadi semua yang sudah aku sebutkan tadi
termasuk bonusnya yang ada 13 bonus senilai 4,1 juta. Itu teman-teman semua tidak ada batas waktunya, bisa diakses seumur hidup. Mulai dari materi, latihan soal, dan semuanya, kecuali untuk live Zoom sama konsultasi. Kalau itu sudah habis bonusnya, nanti tinggal perpanjang aja. Tapi kalau bonus yang lain mulai dari cerpen, koneksi ke Jepang gitu kan, database beasiswa, kerja dan kuliah, materi video, latihan soal, grup, semuanya bisa diakses seumur hidup cuma dengan join satu kali sekarang gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi cukup sekali aja kalian bisa akses untuk seumur hidup nih teman-teman ya. Oke, ada lagi pertanyaan. Sensei, saya pengen kuliah di Jepang. Aku harus bisa level berapa ya biar keterima? Kalau di Jepang itu minimal N2. Oke, minimal N2 ya teman-teman ya. Ya. Untuk kalian yang berminat untuk kuliah di Jepang. Oke. Kak, kalau aku udah ada les bahasa Jepang nih sekarang, apa ntar pas aku ikut Pengopro, itu materinya akan mendukung materi yang udah aku dapat di les bahasa Jepangku? Ya, bisa jadi seperti itu. Atau kalau misalnya mau lanjut dari les bahasa Jepang, baru masuk Pocket Nihongo Pro, nggak apa-apa, nggak perlu ngulang dari awal. Tapi kalau mau langsung dua-duanya juga nggak ada masalah juga. Gitu. Oke, itu ya buat yang nanya ya. Oke, lanjut. Oke, Sensei ini keren banget sih kalau bisa N5 sampai N1 cukup sekali bayar aja dan ini murah banget sih. Oh iya, mau tanya, kalau misalnya aku ikut Pocket Nihongo Pro dan ingin kerja di Jepang itu bisa dibantu nggak ya? Ya, karena itu tadi sudah termasuk bonusnya ya. Jadi kita bisa membantu untuk mengenalkan teman-teman ke partner-partner Pocket Nihongo, baik perusahaan-perusahaan di Jepang maupun perusahaan-perusahaan yang di Indonesia dan konsultan-konsultan maupun jalur-jalur yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Kan kerja di Jepang itu kan ada banyak jalur, mandiri bisa, lewat LPK bisa, lewat konsultan bisa, atau lewat beasiswa gitu ya, beasiswa perusahaan. Nah itu kita bisa bantu semua, jadi jangan khawatir. Memang tujuan kita lebih fokus ke pembelajaran bahasa Jepang ya di Pocket Nihongo. Cuma kita tujuannya bukan cuma stop sampai situ, tapi gimana caranya teman-teman biar bisa beneran kerja atau kuliah di Jepang. Gitu. Makanya kita menjalin kerjasama dengan berbagai jenis perusahaan baik di Indonesia maupun di Jepang. Gitu. Jangan khawatir. Oke, teman-teman. Jadi akan dibantu ya dari kita ya. Oke, Sensei apa bisa dijelasin lagi tentang bayarannya bisa dicicil? Oke, kalau mau pakai program cicilan, itu ketika teman-teman ketik bit.ly/prolancar gitu ya, atau nanti link yang bisa diinfokan sama Mbak Reini di kolom chat, teman-teman nanti isi nama, email, WA, terus setelah itu submit, kode vouchernya dikosongin aja, pilih yang pilihan aku laku. Nah, itu untuk cicilan mulai dari 3 bulan. Nah, berarti per bulannya sekitar 300 ribuan saja. Gitu. Pilih yang aku laku. Oke, aku laku ya. Oke, lanjut. Nanti di Pengopro itu apa bisa tanya-tanya sepuasnya ke Sensei ya? Yes, benar. Bisa tanya-tanya sepuasnya. Kita ada lifetime support. Jadi seumur hidup, sudah sepuasnya seumur hidup lagi tanya-tanyanya. Gitu. Bayangkan, kalian kuliah aja S1 misalnya, 4 tahun. Terus sudah lulus, biasanya mau tanya-tanya ke dosennya antara sibuk lah, nggak ada di jam kerja lah, atau sudah keluar dari kampus. Berarti kan kalian tidak bisa tanya-tanya seumur hidup. Tapi kalau di Pocket Nihongo Pro itu sudah sampai seumur hidup gitu loh. Oke, itu ya teman-teman. Lanjut, Sensei baiknya kita menghafal kosakata itu berapa banyak ya biar belajarnya itu maksimal. Kalau Sensei dulu belajarnya menghafal kosakatanya berapa ya tiap hari? Oke. Sekali lagi bukan menghafal tapi lebih ke mengingat ya teman-teman. Jadi tiap hari tergantung maksimalnya menurut kalian itu apa. Kalau aku kan memang ngejar N1 dalam waktu 9 bulan. Gitu kan. Jadi setiap hari itu aku nambah 250 sampai 1000 kosakata baru untuk kosakata Jepang. Gitu. Tapi itu cuma sekilas gitu ya. Jadi cuma dari buku itu cuma dilihat sekilas, habis itu buat contoh kalimatnya itu. Prakteknya itu, ngomongnya itu, visualisasinya yang bikin waktunya lama. Tapi kalau kosakatanya sendiri cuma dilihat sekilas. Dari 250 itu apakah langsung ingat semua besoknya? Ya enggak. Gitu. Tapi
nggak lupa semua juga gitu ya. Yang ingat paling 70% daripada kita kalau menghafal itu yang dihafalkan 250 misalnya. Tapi yang keinget biasanya cuma 50 gitu. Kehafal Hmm. yang masih nyantol di kepala biasanya sedikit banget persentasenya. Nah, kalau mengingat itu memang dari prakteknya yang harus diulang-ulang. Itu yang bikin teman-teman ingat gitu ya. Nah, tapi tergantung teman-teman juga. Kalau cuma ada waktu sekitar 10-15 menit per hari, mungkin bisa ditargetkan ya 20 kosakata gitu ya, dibuat contoh kalimatnya, atau lihat video Pocket Newbo 10 menit, 5 menit buat contoh kalimat gitu ya, 20 kosakata per hari. Teman-teman sudah punya 600 kosakata per bulan. Per tahun Oke. teman-teman sudah dapat 7.200 kosakata. Mm-mm. Dan itu Banyak jauh banget ya. lebih banyak. Iya, dan itu jauh lebih banyak daripada teman-teman kalau kuliah atau di sekolah bahasa. Itu sudah jauh lebih banyak gitu. Oke, mungkin yang bertanya ini atau teman-teman yang lain bisa meniru saran dari Sensei ya. Hmm. Oke, lanjut. Aku pernah baca buku belajar bahasa Jepang, cuman aku bingung banget karena masih pemula. Kira-kira Pocket Nihongo Pro ini cocok nggak ya untuk aku yang pemula? Yes, cocok. Karena kita materinya memang ada yang dari nol gitu, dari nol banget. Dari nol sampai level paling tinggi. Oke. Kak, ini bisa dijelasin nggak nanti belajarnya itu lewat aplikasi atau web juga? Oke. Jadi kita belajarnya lewat website yang ada di Pocket Nihongo gitu ya. Nah, jadi di website itu teman-teman udah bisa akses materinya semua gitu ya. Dalam artian teman-teman materinya dalam bentuk video tadi. Dan itu bisa 24 jam sehari karena website kan nggak ada liburnya. Gitu. Jadi kapanpun, dimanapun teman-teman bisa belajar. Oke, mungkin kita 3 pertanyaan terakhir kali ya, Sensei ya, Boleh, boleh. supaya kita nggak kelamaan. Oke, Kak, tadi udah dijelasin tentang sesi Aspong Anything. Nah, itu Oke, sesinya diadakan lewat Zoom nggak, Kak? Terus durasinya itu berapa lama ya oke. sesinya? Ask Pongo Anything itu adalah sesi Zoom, bener lewat Zoom, di mana Zoom-nya itu diadakan seminggu sekali setiap kelas. Jadi untuk kelas basic, untuk kelas N5 yang baru sampai N5, nggak bisa ke kelas N4. Tapi kalau teman-teman sudah di kelas yang N3 ya bisa ke N3 gitu ya. Dan itu diadakan lewat Zoom, bener lewat Zoom. Itu untuk Ask Pongo Anything. Tapi memang fungsinya bukan untuk belajar, sekali lagi fungsinya Zoom-nya untuk teman-teman tanya ke gurunya dan mungkin ada latihan-latihan seperti itu. Tapi kalau belajarnya lewat website tadi, itu untuk Pocket Nihongo Pro. Oke, itu ya penjelasannya ya, teman-teman. Oke, lanjut. Sensei mau tanya, tadi kan bahas juga tentang kurikulum Jepang dan Indonesia. Itu kenapa ya bisa beda antara kurikulum Jepang sama Indonesia? Terus di Pongo Pro ini kurikulumnya dari Jepang atau Indonesia? Oke. Kalau di Pocket Nihongo Pro kurikulumnya memang dari Jepang karena itu sesuai dengan apa yang aku dapatkan di sekolah bahasa dulu selama hampir 2 tahun gitu ya. Dan dari ratusan buku yang aku dapatkan di Jepang itu dijadikan kurikulum referensi untuk Pocket Nihongo. Ya, karena aku seumur hidupku teman-teman tidak pernah membeli buku bahasa Jepang di Indonesia. Pernah dipinjemi teman tapi aku rasa kok materinya nggak cocok gitu ya dengan apa yang kita harusnya lakukan di Jepang, conversationnya, terus membacanya itu sama sekali nggak cocok dengan apa yang kita jalanin di Jepang karena posisiku kapan itu di Jepang gitu ya. Jadi semua materinya itu dari kurikulum Jepang gitu agar kalian bisa beneran pakai ke orang Jepang ketika kalian berangkat ke Jepang baik untuk kuliah maupun kerja di Jepang nanti gitu. Terus kenapa kok kurikulumnya di Indonesia sama di Jepang beda? Simpelnya gini, kalau di Jepang kurikulum yang dibuat oleh sastra sastra Jepang lulusan Jepang, orang Jepang gitu ya. Kalau di Indonesia dibuatnya ya sama antara ya orang-orang yang kuliah di S1 pendidikan bahasa Jepang maupun sastra Jepang di Indonesia. Ya anggapannya logikanya gini, kamu diajarin bahasa Indonesia oleh orang Indonesia sama bahasa Indonesia oleh orang bule, lebih percaya mana? Yang pasti ya sama orang Indonesia asli gitu kan. Sama, kalau Hmm. bahasa Jepang juga gitu. Pastinya yang lebih percaya ya lebih percaya sama orang Jepang asli gitu. Seperti itu. Oke, Makanya udah jelas ya penjelasannya ya buat yang bertanya. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, Kak, di Pongo Pro itu ada kayak list beasiswa kuliah atau data perusahaan Jepang gitu nggak ya? Soalnya aku bingung untuk searching di Google.
Oke. Ya memang kalau searching di Google itu kalau nggak pakai bahasa Jepang asli itu keluarnya paling cuma dikit 4-5 doang gitu ya, kayak Max Mitsui, LPDP, Asahi Shimbun, Ajinomoto dan sebagainya yang banyak orang tahu lah. Tapi kalau teman-teman search langsung dalam bahasa Jepang itu yang keluar ratusan sampai ribuan. Nah itu kita sudah sediakan semua, kita jadikan bahasa Indonesia agar teman-teman tidak perlu bingung lagi. Ada ratusan bahkan ribuan untuk list beasiswa, universitas di Jepang, sekolah bahasa, perusahaan-perusahaan yang lagi rekrutmen dan sebagainya. Itu semua kita bagikan. Gitu. Dan bisa diakses seumur hidup juga untuk itu. Ya, dan pastinya akan berguna banget ya buat teman-teman yang join di Pongo Pro. Ya. Oke, karena itu tadi udah pertanyaan terakhir, maka aku akan tutup untuk sesi tanya jawab kita untuk webinar hari ini ya teman-teman. Nah, thank you banget nih buat William Sensei yang udah membagikan materi ke teman-teman hari ini yang pastinya sangat-sangat bermanfaat, dan aku rasa juga teman-teman hari ini lebih tercerahkan lah ya untuk gimana caranya bisa belajar bahasa Jepang secara lebih efektif. Nah, buat teman-teman yang udah menyimak materi kita sampai akhir, kalian bisa klaim nih hadiah yang kita udah janjikan dengan mengisi link survei di slide William Sensei ya. Udah kalian lihat di slide-nya. Nah, habis kalian isi surveinya, teman-teman bisa langsung join aja nih di grup Telegram untuk klaim hadiahnya. Jangan lupa juga ya buat teman-teman, untuk kalian bisa upload di IG story kalian tentang keseruan webinar hari ini, apa yang kalian dapetin. Akunnya jangan lupa nggak di private ya teman-teman, biar dari tim kita bisa ngeliat nih. Jadi teman-teman yang belum follow akun Pocket Nihongo bisa langsung di follow aja ya untuk akun IG-nya Pocket Nihongo. Tentunya nanti bakal banyak hadiah-hadiah akan teman-teman dapatkan di webinar-webinar selanjutnya yang tentunya nggak bakal bikin kalian menyesal untuk ngikutin webinar Pocket Nihongo yang lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Akhir kata aku mengucapkan terima kasih sebagai moderator di webinar hari ini. See you di webinar selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.